Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan dalam video kali ini adalah video yang membahas materi pelajaran biologi, submateri metode ilmiah yang termasuk dalam ruang lingkup biologi. Metode ilmiah adalah berupa sistematika, penyusunan, laporan, dan juga penelitian yang nantinya akan timbul kesimpulan atau juga teori. Untuk metode ilmiah ini adalah berupa sistematika tadi ya yang sudah Pak Budi sampaikan, itu nanti berupa susunan-susunan tahapan-tahapan dan Pak Budi sudah memberikan contoh supaya kalian terstimulus dengan baik dan bisa muncul ide-ide brilian terkait sebuah penelitian. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya kita cek. Untuk urutan pertama itu ada menentukan judul. Jadi judul ini yang Pak Budi ambil dulu waktu kuliah adalah pengaruh ekstrak daun zodiak dan daun rosemary terhadap kematian nyamuk Aedes aegypti. Daun zodiak sama daun rosemary ini dibuat ekstrak, kemudian diolah sedemikian rupa untuk diujikan ke nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penyebab demam berdarah. Yang kedua, langkahnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan, dan pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pengaruh ekstrak daun zodiak dan daun rosemary terhadap kematian nyamuk Aedes aegypti. Itu rumusan masalah. Jadi berupa pertanyaan. Selanjutnya langkah dalam metode ilmiah adalah hipotesis. Kalau hipotesis itu jawaban sementara. Untuk seorang peneliti harus optimis dengan penelitian yang dilakukan kalau hasilnya positif, hasilnya sesuai dengan ekspektasinya. Ini hipotesisnya berupa pernyataan ekstrak daun zodiak dan daun rosemary optimal dalam membunuh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sudah yakin itu. Oke, alat dan bahan di sini mungkin sebagian agak mirip dengan langkah kerja. Ini adalah bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama daun ya, daun yang diujikan ini zodiak namanya. Ini rosemary. Ini bahan yang mungkin kalian jarang melihat, ini adalah telur nyamuk. Ini kayak botol kaca bekas yang Pak Budi gunakan untuk tempat ekstraksi untuk merendam mat elektrik yang sudah disterilkan. Kemudian alat yang selanjutnya adalah glass chamber ini, digunakan untuk menguji ekstrak tersebut yang nantinya di dalam ini terdapat nyamuk, di dalam glass chamber ini terdapat nyamuk, nanti dihitung jumlah nyamuk yang mati. Terus variabel. Variabel itu adalah objek pada penelitian. Dibagi menjadi 3, yaitu variabel terikat, bebas, dan kontrol. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu apa? Itu nyamuk Aedes aegypti. Di sini ada ini. Merah tulisannya. Kemudian variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah ekstrak daun zodiak dan rosemary. Kemudian variabel kontrol, jadi selain menggunakan ekstrak daun yang tadi, variabel kontrol juga diperlukan. Menggunakan air biasa juga bisa. Jadi mat elektriknya direndam di air biasa kemudian diujikan. Kalau pakai air, kira-kira nyamuknya mati nggak? Nggak ya, nggak mati. Tetap hidup. Ini langkah kerjanya. Jadi Pak Bude mengeringkan ini. Ini adalah matnya yang siap digunakan. Dan ini saya sendiri sedang melakukan pengamatan. Jadi kayak nungguin nyamuk yang jatuh gitu. Nanti dicatat dan diteliti apakah nyamuknya pingsan atau mati seketika. Nah, ini dicatat ya hasil penelitiannya yang nanti akan dikolektifkan atau dikumpulkan menjadi sebuah tabel. Ini cara kerja. Nah, ini hasilnya yang berupa tabel itu. Dibuat 20 menit, ini per 20 menit. Jadi dihitung nyamuk yang mati. Setiap penelitian ada 20 nyamuk. 20 kali 20 berarti berapa? 400 nyamuk. Pak Budi kembang biakin 400 nyamuk. Kesimpulannya dari tabel yang tadi, itu adalah ekstrak daun zodiak dan daun rosemary optimal dalam terhadap kematian nyamuk Aedes aegypti.
Jadi kalau di rumah kalian punya daun zodiak dan daun rosemary bisa digunakan, itu ampuh dalam mengusir nyamuk. Oke, itu saja untuk materi metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini adalah materi yang terakhir ya, yang tadi seperti Pak Budi sampaikan. Untuk selanjutnya tunggu instruksi dari guru seperti apa, dan tentunya kalau ada yang masih belum bisa dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan dari Pak Budi tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.